Kok aku mau nanya, apa betul Australia itu katanya disebutnya negara yang terbalik ya, di mana kalau satu sisi negara yang lain itu lagi winter, dia summer. Kalau sisi negara lain lagi summer, dia winter. Kalau binatang kecil di Australia gede, kalau binatang gede di Australia kecil gitu. Apa itu benar? Betul. Itu fakta. Steve Irwin aja namanya. Jadi di Australia itu, kalau misalnya kamu ke Australia buat kerja, buat kuliah dan lain-lain, bakal ngeliat binatang kayak gituan, mitos. Kalau ya, tapi Steve Irwin baru meninggal 2006. Itu orang Australia. ya dia kan emang bener-bener nyari ya ke pelosok-pelosok, cari buaya, cari stingray, cari ini, cari itu. Ya iyalah. Kalau misalnya kamu mau kerja, kamu mau kuliah, kamu mau ini, mau itu, kamu jalan-jalan di kota, masa iya tiba-tiba lihat buaya di tengah jalan? Ya nggak mungkin lah. Biaya hidup mahal, yes, sangat mahal. Singapura dinobatkan sebagai negara yang biaya hidupnya salah satu paling tinggi di dunia. Australia lebih tinggi lagi, padahal nggak masuk ranking, entah kenapa. Dari pajaknya gede, dari biaya hidupnya gede. Soalnya di Singapura kita punya tips-tips untuk hidup hemat ya. Bisa dicek, videonya sudah dibuat. Di Australia juga ada, cuman ya mau nggak mau tetap gede. Rent emang bisa lebih murah. Terus makanan, kalau misalnya makan di luar bisa lebih murahin, ya nggak bisa juga. Paling ya masak. Kalau misalnya nggak masak ya paling subletting atau tinggal sama pacar. Itu kan tip-tip hemat ya. Yang sudah diskusiin di video kemarin ini. Oke, nomor 4, rasis. Orang-orang di sini rasis atau enggak? Bule-bule banyak yang rasis. Cuman rasisnya nggak terlalu keterlaluan sampai kayak ya gitulah. Di jalan tiba-tiba ketemu orang Asia, tiba-tiba ketemu orang hitam. Hitam Asia. Enggak sampai kayak gitu banget. Cuman kalau dia omongin di belakang, iya rasis. Cuman TikTok. Koko kerja aja. Imigran tuh kadang-kadang suka dianggap rendah sama bos Koko. Cuman kalau misalnya bisa kerja, bisa dapat duit, why not gitu ya. Dan kalau misalnya kamu WHV, kamu kan cuma boleh kerja di satu employer tuh sekitar 6 bulan kalau nggak salah. Kecuali kalau kamu kerja di agriculture, di regional kayak gitu. Jadi ya sama bos juga kadang-kadang suka dianggap rendah lah. Dan meskipun kamu punya S1, kadang-kadang kamu tuh kerjanya jadi kuli. Kamu kerjanya jadi tukang petik anggur, farm, jadi labor lah. Meskipun udah punya jadi S1. miliarder jalur buruh ya. Sudah dibuat videonya itu juga ya. Most people like that lah. Cuman sebagian besar student di sini tuh nggak banyak gitu ya yang mau kerja di pabrik daging, jadi buruh ini itu. Koko exception lah. Kenapa? Soalnya Koko perlu duit. Tidak seperti student lain. Bukannya ngediskriminasi, cuman ya banyak juga student lain yang butuh duit. Cuman ya jarang lah student yang willing to take the extra step sampai kerja-kerja kayak begitu. Terus nomor 5, suhu ekstrim. Nomor 5, fakta. Di Melbourne aja ini autumn, kadang-kadang sehari itu bisa 4 musim. Kadang tiba-tiba siang panas, kadang malam dingin banget. Sehari 4 musim. Ya, terus tiba-tiba yang langitnya cerah, 5 menit kemudian hujan deras. What? Kok bisa? Ya sehari bisa 4 musim. Terus udah hujan deras, tiba-tiba terang lagi. Udah terang lagi, tiba-tiba anginnya gede. Gede banget anginnya, kayak puting beliung. Bisa berapa kilometer per jam tuh nggak tahu. Kok dulu naik sepeda aja, sepeda pakai tiup. Suhu ekstrim itu fakta. Dan kalau summer panas banget, ya bisa sampai 40 derajat. Winter dingin banget, ya bisa sampai 0 derajat. Itu di kota lah. Kalau misalnya kamu naik ke gunung atau naik kemana bisa negatif. Kadang mobil teman Koko aja kacanya bisa sampai es. Padahal nggak ada salju. Pertanyaan Pak Bos. Kenapa? Apakah ini karena Australia itu ada di tengah padang gurun ya? Australia padang gurun semua kan? Padang gurun kan Australia banyak padang gurun. Cuma pinggir-pinggirnya nggak padang gurun juga. Ada gunung, ada ini, ada itu, banyak macam-macam. Oke, soalnya story kan ya, kalau padang gurun itu kan kalau lagi siang panas banget, kalau lagi malam dingin banget ya, soalnya lack of cloud cover, radiasinya semua langsung datang kalau panas. Kalau malam radiasinya keluar semua, balik ke langit. Ya semacam. Jadi di Australia malam dingin banget, panas. Siang panas banget. Kalau lagi Koko paling suka justru summer. Mau meskipun panas-panas, malamnya nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Malamnya masih ya manageable lah. Cuma siangnya panas banget. Kalau misalnya lagi autumn, lagi spring, harusnya oke-oke aja, cuman dingin.
sekarang autumn menuju winter, ya cuaca dingin, tiap hari aja kok pakai jaket di rumah. Terus kalau winter ya dingin lah, kadang-kadang naik sampai derajatnya 2 digit aja udah berterima kasih. Winter biasa di bawah 2 digit, kayak dari 0 derajat sampai 9 derajat. Kalau misalnya digitnya naik aja sampai 10 atau sampai 11, kadang-kadang orang, wih hari ini 2 digit, ayo keluar. Itu winter di Australia. Ada salju? Nggak ada. Anehnya nggak ada salju. Hujan es ada. Banyak tuh mobil kempong gara-gara kena hujan es. Kalau yang diparkirin di luar. Nggak ada salju di Australia. Di gunung ada. Kalau di city, di daerah-daerah kayak pantai apa nggak ada. Menarik. Kirain bersalju juga Australia. Mount Buller, Mount Hotham, Falls Creek itu bersalju. Cuman kalau misalnya kamu di di city, di pantai dan lain-lain itu nggak ada salju. Hujan es ada kadang-kadang. Di suburb juga iya. Menarik. Next. Dapat visa susah atau enggak? Tergantung. Fakta apa sih? Tergantung visa apa. Kalau misalnya kamu belum pernah ke Australia, kamu mau bikin visa turis ke Australia, ya harusnya gampang-gampang aja pakai travel agent juga bisa. Terus kalau misalnya kamu mau bikin student visa, itu kriteria-kriterianya tuh banyak. Salah satunya harus memiliki proof of fund, which is sekitar 270 sekian juta. Bentar, pokok cari dulu di internet. Oke, so di tahun 2025, you will need to prove you have at least AUD 29.710 for 1 year of living cost. This is in addition of the cost of tuition fees for the first year of study. Berarti kalau misal kamu mau bikin student visa, ya susah. Kenapa? Kamu harus punya proof of fund $29.710, which is 300 jutaan. Di bank account kamu nggak diapa-apain untuk membuktiin kalau kamu bisa hidup di Australia sebanyak ya $30.000. Gede juga ya. Gede, itu proof of fund. Harus punya dana cadangan on top of biaya kuliah. Jadi cuman kalau misalnya kamu bisa ngakalin ya bisa-bisa aja. Dan kuliah tergantung kuliahnya. Ada kuliah yang bisa lebih mahal, kayak contoh yang STEM skills yang pernah didiskusiin di video atas. Kuliah STEM skill di biaya hidup Australia itu bisa mahal. Kalau misalnya kamu ikutan TAFE, kayak contoh kuliah-kuliah, banyaklah kuliah-kuliah yang bukan kayak bener-bener pelajaran kimia, fisika, dan lain-lain kayak gitu. Itu harganya bisa lebih murah. Atau enggak dapat beasiswa buat kuliahnya. So, meskipun dapat beasiswa, kamu harus menunjukkan kamu harus punya proof of fund of at least 29.710 AUD. Bahkan kalau ada beasiswa pun segede gitu proof of fundnya. Sepertinya sih iya ya. Cuman kamu harus punya proof of fund untuk mendapatkan student visa. Untuk WHV juga ada namanya proof of fund. Kalau misalnya kamu mau bikin WHV, kamu juga harus punya proof of fund of at least $5.000. Dan kamu kalau misalnya mau pakai WHV, kamu tuh syaratnya harus punya S1 dan kamu harus diakuin sesuatu sama government Indonesia. Jadi sistemnya tuh ada kayak kuotanya gitu lah setiap tahun WHV. Dan kalau kamu udah pernah student visa, kamu nggak bisa downgrade visa. Hey, jangan skip dulu video ini. Percaya nggak kalian kalau aku bisa bikin kartu ini melayang ya? Kalau aku bisa, kalian harus janji subscribe ke channel-channel kami dan tonton video kami yang lainnya ya. Ayo kita lihat. Hey, melayang beneran ini. Sesuai janji.